Sebenarnya di dunia ini saya bertanya ya Bang ya. Di dunia ini menurut abang-abang semua ini ada berapa Tuhan sih? Satu lah Bang. Maksud saya, Hmm. saya kan imannya beda, agamanya beda. Iya. Saya yang saya imani sebagai Tuhan saya, apakah beda dengan Tuhan yang abang-abang imani? Beda. Itu. Beda Bang, beda. Beda. Tuhan Beda. kami maha suci. Tuhan saudara mohon maaf. Jauh dari kata itu. Jadi beda Tuhan kita. Saya tidak paham agama ya Bang. Saya cuma beragama dari orang tua ya, ikut-ikut terkait. Iya, agama saudara memang dari orang tua. Semuanya pasti ngaku gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen Bang, Yesus. Yesus terkait Bible, Alkitab ya. Kami kan di Indonesia Alkitab. Pernah saya mendengar kalau pernyataan isi daripada perjanjian lama sama perjanjian baru, katanya versi aslinya beda apa ya namanya, beda keluaran ya atau gimana ya, perjanjian lama sama perjanjian baru. Kontradiksi gitu. Bukan, bahasanya maksudnya. Original text. Iya betul. Ya, kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian baru Yunani. Ibrani itu dari Yahudi. Dari Yahudi ya Bang. Iya. Secara tidak langsung Bang, saya mau mengetahui sejarah sebenarnya di sini. Saya sudah beberapa kali mengikuti Komal seperti ini. Saya bimbang, bertanya-tanya dalam hati bahwa kitab yang saya imani ini, saya mau tahu maksudnya apakah benar yang saya pegang ini benar-benar benar atau gimana Bang, seperti itu. Mungkin abang-abang paham maksud saya. Alfi, singkat nih Bang Zuma. Bang Adrian ini bertanya Bang Zuma, apakah benar perjanjian baru itu berisikan informasi kebenaran dari sumber Sang Pencipta langit dan bumi? Silakan Bang Zuma. Gimana? Tunggu dulu ya Bang, tunggu dulu, saya sambung ya. Iya. Karena saya lihat di kitab abang-abang ini, saya lihat kenapa ada original teks, bahasa ya udah benar Arab, itu Bang. Bahasa Arab, terus apa gunanya ada bahasa Arabnya sama ada terjemahannya di situ, sedangkan kami kan tidak ada seperti itu. Bukan mau membandingkan. Oh iya, sebelum Gurunda jawab, aku nanya dulu dikit ke Adrian. Mau masuk Islam Adrian? Saya belum ada mengarah ke situ Bang. Oh oke. Silakan Gurunda. Ya, jadi gini saudara. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel dan Tuhan memberikan beliau itu kitab Torah. Tak ada yang menghafalkan kemudian. Lalu kemudian Allah mengutus nabi-nabi, demikian juga adanya. Lalu Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk terakhir untuk seluruh umat manusia. Makanya sudah 1400 tahun Al-Quran ini tidak pernah kemudian ada yang menggantikan. Kalau dulu Torah, kemudian Injil, Mazmur atau Zabur, kemudian Injil, lalu Al-Quran.
Karena Al-Quran ini adalah pedoman akhir sampai kiamat dan tidak ada lagi kitab suci setelahnya, maka pencipta langit dan bumi memberikan stempel legitimasi untuk dijaga kemurniannya. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kenapa dijaga? Karena ini kitab terakhir. Kemurniannya harus tersampaikan semuanya kepada manusia, termasuk Anda. Kalau Anda menyampaikan Bible kepada kami dalam bentuk terjemah, dan di situ berkata, Yesus berkata, kami mana bisa tahu itu ucapan Yesus? Itu bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa Ibrani Aram. Apa yang Yesus katakan pada saat itu? Orang Kristen juga nggak tahu. Yang ada sampai di Indonesia ini cuma terjemahan dari kitab Belanda. Mana kita tahu itu ucapan Yesus? Bagaimana kalau sudah terganti dari bahasa Yunani, bahasa Latin, masuk lagi ke bahasa Belanda, masuk lagi ke bahasa ini, itu sampai ke Indonesia. Mana yang betul? Sedangkan kalau Al-Quran dari 1400 tahun silam sampai hari kiamat nanti, keturunan kita masih mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Keturunan kita masih mendengarkan bacaan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad melafazkan bacaan ini sampai kepada para sahabat, turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita hari ini, terjaga. Jadi kita seakan-akan bertemu dengan Rasulullah. Karena dari lisannya kemudian sama uraiannya dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bagaimana dengan kitab saudara? Benarkah Yesus mengucapkan kata-kata itu? Apa? Lisannya seperti apa? Kita nggak tahu. Karena Al-Quran kemudian dikhususkan untuk sampai kiamat, maka Al-Quran dijamin kemurniannya. Silakan alam semesta mengkritisi Al-Quran. Silakan orang-orang terpintar, tercerdas dari keturunan Adam, dari agama apapun, dari bangsa manapun, dari disiplin ilmu manapun, apapun itu, untuk mengkritisi Quran. Ada kesalahan, silakan tunjukkan. Al-Quran menantang semua zaman. Al-Quran kemudian menantang ilmu pengetahuan. Al-Quran menantang semua disiplin ilmu. Silakan tunjukkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi. Mereka pasti yang mengatakan Al-Quran keliru, saya pastikan mereka nggak bisa Al-Quran. Mereka hanya mengambil kata 1, 2, 3, lalu kemudian mereka pretelin terjemahannya bla 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 dan seterusnya. Sekuat apapun mereka kemudian menggali kesalahan dalam Al-Quran, Al-Quran semakin sesuai dengan zaman. Nah, oleh karena itulah saudara, ya kenapa Al-Quran ini terjaga keasliannya? Karena Al-Quran dikhususkan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kalau yang datang kepada Anda cuma terjemahan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Orang berakal akan bertanya, mana aslinya? Apa buktinya kalau ini sudah sesuai dengan aslinya? Ingat Bung, terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu sama halnya dengan terjemahan Al-Quran yang Anda ambil. Al-Quran punya terjemahannya Anda ambil, lalu terjemahan Al-Quran itu Anda pakai sebagai kitab suci, lalu Anda membuat agama baru di luar Islam. Itu yang terjadi terhadap kalian. Terjemahan kitabnya orang Yahudi kalian ambil, lalu terjemahan itu kalian gunakan sebagai alat untuk bikin agama baru, yaitu Kristen. Rancu bukan? Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok orang, terjemahan Al-Quran ini diambil oleh sekelompok orang, lalu dengan modal terjemahan ini mereka mendirikan agama di luar Islam. Itulah keadaan agama saudara. Mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu dengan modal kitab terjemah ini kalian membuat agama baru. Lucu kan? Lucu. Karena hanya menggunakan terjemahan dari kitabnya orang lalu membuat agama baru. Nah, Islam tidak.
Islam tidak mengambil terjemahan kitabnya agama lain, tidak mengambil terjemahan Yahudi, tidak mengambil terjemahan Kristen, tidak. Al-Quran sendiri yang mengukuhkan dirinya sebagai penentu kebijakan terakhir dari pencipta langit dan bumi. Nah, makanya Al-Quran sampai kepada Anda, berbahagialah Anda yang kemudian bertemu dengan umat Islam. Kenapa? Anda bertemu dengan orang yang memiliki kitab masih ori dari nabinya. Satu-satunya mukjizat peninggalan para nabi hanya Al-Quran, tak ada yang lain. Musa, mana peninggalannya? Ada Taurat. Kalau dikatakan ada, apa bukti bahwa itu adalah Taurat dari Nabi Musa? Siapa yang menerima setelah Nabi Musa kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa? Ada bukti? Gak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa mana? Gak ada. Yang Anda temukan, yang Anda pakai, kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Yohanes, kitabnya Paulus. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Satu-satunya sekarang hanya Nabi Muhammad yang punya Al-Quranul Karim. Nah itu saudara, kenapa dia masih terjaga? Karena Al-Quran dipersiapkan untuk sampai kepada kiamat. Kitabnya Yesus tak ada lagi, Injilnya Yesus tak ada lagi. Karena itu memang hanya untuk pada masa itu, sudah tergantikan oleh kitabullah Al-Quranul Karim. Tak ada lagi. Makanya Al-Quran, makanya Bible itu keteteran untuk menghadapi Quran, tidak sanggup. Seperti itu saudara, karena Bible itu hanya perkataan manusia saja, bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Sama ketika tadi saya ditanya, wahai Bang Sumaya, Paman, apakah terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran? Saya katakan bukan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi oleh manusia. Kalau Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Silakan. Ya bang, abang tadi mengatakan Alkitab itu bukan bahasa bukan bahasa Yesus, bukan kitab Yesus. Iya. Terus kalau memang Alkitab bukan bukan kitab Tuhan Yesus, kenapa sampai sekarang tidak ada yang mengkomplain, bahkan pemerintah melegalkan seandainya itu tidak benar? Saudara, pemerintah tak ada urusan dengan kitab suci agama. Gak ada hubungannya. Pemerintah tidak memiliki intervensi kepada agama. Karena negara kita bukan negara agama. Gak ada intervensi. Kristen masuk, disahkan. Islam masuk, disahkan. Negara nggak ada intervensi terhadap itu. Itu adalah kebijakan dari si pemeluk agama itu sendiri. Nah, sedangkan kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, coba lihat di Markus 1, nomor 14. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu bang. Yesus memberitakan Injil. Mana Injil Yesus? Tak ada lagi. Jadi menurut abang Alkitab itu bukan Injil? Yes, oh pasti. Bukan Injil itu bang. Saya pernah mendengar pernyataan Bang Suma. Iya. Saya pernah mendengar di Komal bahwa Yesus itu ada dua. Yesusnya Yahudi sama betul. Yesusnya Kristen ya. Iya. Maksudnya dasarnya Bang Suma ngomong gitu seperti itu gimana Bang? Yang pertama Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Al-Ma'idah ayat 33. Yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan, orang yang membenci kepada Tuhan, orang yang membenci kepada Nabi Isa. Itulah yang disalib. Didukung oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Nabi Isa, Yesus, apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dia orang suci, dia orang benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa bukti kalau dia terkutuk? Gak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada Yesus penyesat yang datang kepadamu mengaku sebagai Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, akan datang penyesat dan penyesat ini menggunakan nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu tertulis di mana, Bang? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, 25, 26. Terus masuk abang ini, yang penyesat ini siapa? Yesus palsu. Kan Yesus yang berkata tuh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Nah, mari kita uji. Mari kita uji. Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus. Jadi Yesus datang di atas muka bumi ini sebagai manusia menurut Yesus. Yohanes 1 nomor 51. Itu kata Yesus. Bahwa dia datang sebagai manusia. Kedua, Anda baca 2 Yohanes 7. Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Saya ulang, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang kepadaku bukan manusia. Dia datang bukan sebagai manusia. Coba. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Nah, sementara dikatakan siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesatnya mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Kebetulan Galatia 1 nomor 11-12 Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus kemana-mana mengatakan Yesus itu datang kepadaku sebagai bukan manusia. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Akulah Yesus Mesias. Dan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu pengikutnya? Namanya Kristen. Makanya kenapa di Matius 7 nomor 22-23 Kristen kelak akan diusir? Karena itu tadi. Karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas kan? Diusir kan Kristen? Diusir. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan. Apa nama agamanya? Yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Diusir kan? Kenapa diusir? Karena mereka mengikuti Yesus palsu. Yesus selama 33 tahun, Bang, tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan ibadah di gereja, tidak pernah mengajarkan
ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan tidak sunat, tidak pernah mengajarkan untuk orang menjadi Kristen, tak pernah. 33 tahun Di lawan. mana tertulis itu, Bang? Apa itu? Itu yang dilarang tadi. Maksudnya? Yang dilarang makan babi. Lukas 16 nomor 17. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan makan babi, oke? Dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Saya ulang, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Di mana itu kalau tempat terhina kira-kira? Neraka. Lukas 16:17. Aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pertanyaannya, langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Belum. Berarti sudah bisa nggak dihilangkan hukum Taurat? Tidak bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, orang Kristen menghapuskan hukum Taurat. Iya, yang kami imani seperti itu, Bang. Nah, itu dia. Makanya kalian mengimani itu dari Yesus mana? Sedangkan Yesus yang asli mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Yesus sendiri yang asli mengatakan, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu yang asli. Tapi ketika ada makhluk datang mengaku Yesus, membisikkan kepada Paulus, Paulus kemudian mengatakan apa? Hukum Taurat itu adalah sampah, skubalon, tinja, kotoran. Beda kan? Ya, Beda. yang kami imani itu, Bang. Yang datang ke Paulus itu adalah Tuhan Yesus, Bang. Iya, Tuhannya Kristen itu bernama Tuhan Yesus. Itu sudah betul, itu Tuhannya Kristen. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus? Itu pertanyaannya. Apakah Yesus, anak Maria, menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus? Kan tidak. Yesus yang anak Maria menyembah kepada Tuhan yang bernama Elohim. Beda kan? Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, Bung. Yesus berkata, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, bukan? Menyembah. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut apa? Digelar apa dia? Yesus hamba yang suci. Nah, Anda menyembah Tuhan Anda bernama Yesus. Memang Tuhan Anda itu bernama Yesus, betul. Tapi Yesus yang mana? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus manusia. Berarti namanya sama, Yesus, satu manusia, satu bukan manusia. Renungkanlah itu, saudara. Pikirkanlah itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Sekarang sembahan Anda bernama Yesus. Ngajarkan Anda makan babi, tidak bersunat, sekolah ibadah minggu, ke gereja, menuhankan manusia Yesus. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus yang bukan manusia, yang adalah Tuhan Anda itu. Siapa Yesus yang menurut Yesus? Yesus yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Yesus penyesat. Hanya ada satu kandidat Yesus yang penyesat itu, yang disembah oleh Kristen. Sederhana bukan? Gurunda izin, Gurunda ganti akun dulu, Gurunda kutil-kutil udah mulai kepanasan kayaknya Gurunda daripada kena pot. Alfi tambahin juga Bang Suma Ya, di YouTube. di Kresek-kresek tab layar, itu, Bang. teman-teman. Silakan. Saya Bukan, turunkan. Alfi mau nyampaikan di YouTube kresek-kresek Bang.
Oke. Diambil alih dulu sebentar, Dek. Silakan. Ya, ganti akun dulu Gurunda. Ini pasti kena tentara Romawi, kutil-kutil ini pada kesurupan. Iya. Gimana? Panas kalian kah? Bang Kaisar, Bang Kaisar, Kalau ada yang mau mualaf pasti panas mereka ini. Siap. Bang Siap, Kaisar. Monitor. Ini kan cuaca sedikit gerah bang. Tolong makin dibakar abangku, silakan. Iklanin dulu. Baik. Teman-teman, jangan lupa di tap layar ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap layar. Sebentar ya Bang Adrian ya. Sebentar Bang Adrian. Saya mau ini dulu Bang Adrian. Mau bernubuat sebentar ya Bang ya. Teman-teman di bawah terima kasih. Kencangkan tap layarnya. Mengutip dengan perkataan Bang Zuma Gurunda kita ya. Cita-cita angan-angan bayi Tuhan atau bayi mutan. Kejatuhan dan kejadian bayi comel jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin bayi imut dituhanin. Inilah ajaran yang membataskan kuasa sesembahan. Menjadikan 1000% manusia cashbacknya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kafir dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau sosok megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta di saat lapar haus masih meminta. Setelah dewasa jenggotan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mendengar tepuk kepala sembari mengucapkan mati mija. Waktu Bunda melahirkan bayi Tuhan, Bunda nggak sadar dan tidak pernah menuhankan. Tapi kenapa kafir jadi di sesembahan? Bunda melihat kafir tertawa cengengesan. Dan akhirnya bayi itu mengatakan, aku hamba Tuhan, manusia 9 bulan dalam kandungan. Dan aku manusia utuh juga dilahirkan, dijadikan Tuhan sebagai nabi utusan. Di waktu Tuhan bayi, kuasa apa yang dimiliki? Menguasaikah bermain futsal dan bola kaki? Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan disuapi, dineneni dan diceboki. Lepas menetes, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut, pintar mencari makan. Apakah sama dengan bayi Tuhan? Bisa motoran, balapan setelah dilahirkan. Ya, bapak memberi nama kepada anak. Anak diberikan nama dari bapak. Bapak dan anak satu nama dengan anak. Rasanya otak mulai koplak dan somplak. Akhirnya kepala bertudung celana sempak. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabannya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawabannya pasti macet seperti congor tertelan sendal. Sekali lagi, ajaran warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Shinchan si bocah nakal. Oleh karena itu kami datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika, iman kebenaran yang kekal. Dan terakhir, Al-Quran menantang setiap zaman. Al-Quran menantang setiap kezaliman. Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman kebenaran, ada perintah larangan dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang, cari di dalam satu kesalahan. Sekian, terima gaji, stay tune. Masya Allah. Masya Allah. Abangku. Ya, Belajar di silakan. mana Bang ini? Bikin kopi dulu. Bikin Betul kopi, Bang Adrian. campur tepung kanji. Laksanakan Abang Zuma.